Selamat malam, perkenalkan nama saya Ekri Pernata Ferdinand Beveto, mahasiswa Pasca Sarjana, Program Studi Pendidikan Fisika, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya sekarang semester 2. Dan video kali ini adalah video tentang pemaparan hasil analisis dan sintesis artikel. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah publikasi ilmiah pendidikan fisika. Berikut ini adalah pemaparan lengkap hasil analisis dan sintesis artikel. Silakan simak teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang analisis artikel. Jadi di analisis artikel ini juga sama, yaitu menganalisis ketujuh artikel yang sudah dipaparkan di bagian sintesis artikel. Nah, di bagian analisis artikel ini saya tidak akan banyak menjelaskan karena sebenarnya sudah dirangkum semua di dalam sintesis artikel. Jadi hasilnya tidak berbeda jauh, atau sebenarnya sama aja. Yang pertama, analisis jurnal yang pertama tentang using mobile device to enhance inquiry based learning proses. Nah, penulisnya sudah saya paparkan tadi, dan ini terafiliasi oleh dengan University of Kaiserslautern, Jerman, George August University, Göttingen, Jerman, Institute for School Education and Professional Science, Jerman. Jadi ini adalah 3 universitas yang berkolaborasi. Jurnal ini, nama jurnal ini adalah Journal of Learning and Instruction, volume 69, nomor 101350, dan diterbitkan tahun 2020. Baik, di bagian introduction ini berbicara tentang pengalaman atau penggunaan laboratorium sebagai salah satu kunci pembelajaran fisika gitu. Dan ini menurut Haori dan Rilero. Tetapi ini tidak menjamin hasil pembelajaran yang positif. Jadi laboratorium itu sebagai kunci pembelajaran, tapi tidak menjamin hasil belajar yang positif. Selain itu, De Jong, Lin, dan Zakaria juga berpendapat bahwa pengalaman laboratorium harus digabungkan dengan komponen virtual dan fisik untuk mengenalkan proses pembelajaran. Karena tanpa kombinasi ini, baik eksperimen virtual dan fisik tidak dapat mencakup semua eksperimental dan kompetensi konseptual yang penting. Jadi intinya adalah bagaimana penggunaan laboratorium dan juga komponen virtual ini harus dimix sedemikian rupa untuk menghasilkan suatu pembelajaran yang maksimal. Dan ini ada kaitannya juga dengan tablet atau smartphone. Jadi bagaimana smartphone atau tablet ini bisa dikolaborasikan dengan pembelajaran berbasis laboratorium ini. Kira-kira seperti itu di bagian pendahuluannya. Dan dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sampel sebagai berikut. Pengambilan sampelnya itu dilakukan secara random atau acak. Desain penelitian ini juga menggunakan pre-post-test design dan dilakukan di sekolah menengah. Topik pembelajaran digunakan di dalam penelitian ini adalah topik tentang mekanika. Nah, dalam penelitian ini digunakan 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Jadi urutan pelajaran difokuskan pada pembentukan pemahaman konseptual fisika dan mendapatkan wawasan melalui eksperimen kolaboratif independen dalam 2 kelompok kecil. Jadi pengaruh intervensi diamati dan diukur oleh 2 variabel dependen. Ya, variabel itu adalah beban kognitif dan juga pemahaman konseptual. Jadi dalam penelitian ini data dikumpulkan di 18 kursus dari 11 sekolah menengah di negara bagian yang berbeda di Jerman. Dan ini penelitian dilakukan antara tahun 2017 sampai 2018. Dan ini melibatkan secara total kira-kira 294 siswa. Dan sebenarnya ini dari ukuran sampel yang diinginkan sebanyak 252. Ternyata siswa yang diteliti di sini menjadi 294 yang berikut berpartisipasi. Nah, dari total siswa ini di mana 94 orang adalah siswa perempuan dan 191-nya adalah siswa laki-laki. Baik, analisis data yang digunakan adalah analisis regresi tingkat 3. Nah, ini menurut Hox, Morbik, dan Van de Schut tahun 2018 bab 2.
Nah, untuk menguji nilai tes siswa dan data beban kognitif menggunakan R package atau LMA 4. Selain itu, paket R Systats digunakan untuk menghitung korelasi intrakelas atau ICC yang menunjukkan seberapa banyak varian total dijelaskan oleh struktur pengelompokan di kelas dan tingkat sekolah. Untuk menguji apakah populasi seimbang mengenai nilai awal dan pengetahuan sebelumnya digunakan tes Wilcoxon-Mann-Whitney atau tes U. Nah, hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Hasil uji Wilcoxon-Mann-Whitney menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelompok untuk nilai awal fisika dan matematika serta pengetahuan konseptual tentang gerak seragam. Jadi ini adalah data-data hasil penelitiannya berupa angka-angka ini. Nah, di bagian akhir ini, semua angka-angka ini yang menunjukkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian menunjukkan proses pembelajaran dengan didukung oleh MER atau yang tadi sebelum disebut MERS menggunakan alat menyebabkan atau begini, dibandingkan dengan kelompok kontrol yang diajarkan secara tradisional pada pengurangan yang signifikan dari ECL dan berdampak positif pada pemahaman konseptual dari deskripsi pergerakan yang berkaitan dengan sistem referensi. Jadi ternyata ada pengaruh yang positif di sini. Selain itu, analisis statistik kausalitas yang terkait dengan hubungan antara ECL, pengurangan dan peningkatan pemahaman konseptual secara empiris mendukung asumsi bahwa mendukung teori asumsi teoritis efektivitas metode pembelajaran. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran eksperimental yang menggunakan perangkat seluler berbasis MERS ini efektif untuk mengurangi extraneous cognitive load atau ECL peserta didik secara signifikan, dan juga relevan dan efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa secara lebih mendalam. Baik, ini yang pertama. Yang kedua itu adalah sebelumnya saya tunjukkan bahwa ini adalah lampiran ini menunjukkan bahwa jurnal ini atau artikel ini sudah terindeks Scopus. Identitas yang jurnal yang kedua ini tentang using simulation to teach young students science concept and experiential learning theoretical analysis yang ditulis oleh Gary Fallon. Dan ini terafiliasi di Department of Educational Studies. Ini dari Australia. Nama jurnalnya adalah Journal of Computer and Education, volume 135, nomor 1 tahun 2019. Baik, ini adalah introduksinya bahwa teknologi perangkat seluler dapat berguna dalam pembelajaran di kelas. Itu yang pertama. Nah, perangkat seluler juga menjadi media bantu dalam pengurangan simulasi. Yang ini didukung oleh sejumlah studi dari banyak peneliti-peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini melibatkan sekelompok siswa sekolah dasar New Zealand atau Selandia Baru berusia 5 tahun yang menggunakan serangkaian simulasi di iPad. Nah, ini untuk mempelajari tentang prosedur pembuatan sirkuit sederhana dan konsep kelistrikan. Studi ini juga menyelidiki apakah simulasi yang dikomunikasikan dengan panduan guru strategis efektif untuk mengajarkan konsep prosedur rangkaian sederhana, dan juga bagaimana komponen sirkuit berfungsi dan sejauh mana simulasi dapat diterapkan untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti pemikiran reflektif dan konseptualisasi abstrak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini tidak. Nah, dalam penelitian ini metode penelitian dan bentuk analisis data tidak dicantumkan di dalam artikel ini. Namun penelitian ini dilakukan pada 38 orang siswa berusia 5 tahun. Ini terdiri dari 20 orang siswa perempuan dan 18 siswa laki-laki. Dan ini juga melibatkan 3 orang guru. Nah, penelitian ini dilakukan di New Zealand. Nah, data primer dikumpulkan menggunakan alat penangkap layar dan audio yang dipasang di 9 iPad Airs yang disediakan peneliti. Jadi alat yang digunakan adalah 9 iPad Airs. Kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah metodenya yang digunakan. Jadi ada pair atau pasangan campuran laki-laki, laki-laki, perempuan-perempuan, dan seterusnya. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu kekurangan dalam penelitian ini adalah kurangnya studi awal tentang kemampuan siswa. Nah, jadi tidak ada penelitian awal, tidak ada data awal tentang kemampuan siswa. Data siswa juga seperti usia,
itu sebenarnya sudah dicantumkan berusia 5 tahun. Kemampuan literasi juga tidak didata di sini. Maupun waktu belajar mereka di sekolah juga tidak didata. Nah, jawaban siswa terkait topik yang dipelajari bervariasi tergantung pengalaman mereka. Jadi ada pertanyaan sebelum penelitian itu menunjukkan bahwa ternyata pemahaman awal siswa ini ada sebenarnya. Cuman pemahamannya bervariasi tergantung pengalaman mereka yang diperoleh terkait dengan kelistrikan. Nah, data menunjukkan bahwa simulasi efektif dalam mendukung konstruksi pengetahuan prosedural dasar siswa. Namun, analisis data menunjukkan bahwa bagi sebagian besar siswa, pengetahuan ini dibangun oleh observasi, deskripsi, dan kemudian transfer pengetahuan. Nah, ini juga dibuktikan bahwa beberapa siswa mampu merefleksikan pengamatan atau simulasi tanggapan mereka terhadap apa yang mereka peroleh. Dari situ mereka mampu menghasilkan gagasan atau teori tentatif, walaupun terkadang spekulatif. Misalnya, tentang mengapa suatu kejadian kadang-kadang selaras dengan pemikiran ilmiah. Nah, yang seperti ini, gagasan yang seperti ini tentatif sebenarnya. Yang berikut, data penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara jenis pemikiran yang diterapkan siswa pada pengamatan mereka, kemampuan mereka untuk membuat konsep, dan jalur melalui simulasi. Nah, kesimpulannya, ada hubungan yang jelas antara pengamatan reflektif dan ide-ide ilmiah yang muncul. Jadi kesimpulannya adalah, penggunaan mobile devices berupa iPad dalam simulasi pembelajaran fisika ini efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Oke. Ini juga dilampirkan bahwa jurnal ini terindeks Scopus. Baik, yang berikut itu jurnal yang ketiga tentang UC Mobile Application for Learning, Effect of Simulation Design, Visual Motor Integration, and Spatial Ability on High School Students' Conceptual Understanding. Oke, ini penulisnya, afiliasinya ini terafiliasi dengan Graduate Institute of Science Education Taiwan. Nama jurnalnya adalah Journal of Computers in Human Behavior, volume 66, nomor 32 tahun 2017. Di bagian introduction ini berbicara tentang meningkatnya jumlah perangkat seluler seperti tablet, smartphone, itu menjadi bagian dari praktik kelas. Jadi perangkat seluler dan juga tablet atau smartphone ini bagian dari praktik di kelas atau pembelajaran di kelas. Jadi ini adalah teori-teori pendukungnya. Dan yang berikutnya adalah metode. Metode penelitiannya ini diterapkan pada 211 siswa kelas 10. Nah, ini jumlah pesertanya dan metode yang digunakan adalah metode pretest dan posttest. Posttest design. Nah, uji yang digunakan adalah uji T sampel berpasangan. Dan juga menggunakan uji multivariate analysis of covariance atau yang disingkat MANCOVA. Hasil penelitian ini sebagai berikut. Temuan utama dari penelitian ini adalah pembelajaran konsep dasar kelompok CS dan TA. Jadi siswa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada kelompok yang belajar menggunakan komputer simulation, ada juga menggunakan touch up, dan ada yang juga menggunakan TAG atau touch up graffiti itu. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kelompok CS dan TA berkinerja jauh lebih baik dibandingkan grup TAG. Nah, terlepas dari kemampuan VMI mereka. Oke. Jadi hasil ini juga didukung oleh penelitian dari De Koning dan Tabers tahun 2019. Nah, efek lain dari kemampuan VMI pada tingkat pemahaman konsep juga ditemukan karena siswa dengan VMI yang tinggi mendapat nilai yang signifikan lebih tinggi atau lebih baik dari siswa dengan VMI rendah pada item yang melibatkan konsep tingkat lanjutan. Nah, ini juga didukung oleh penelitian dari Gary Fallon. Oke. Ini adalah data penelitiannya, nilai-nilai penelitiannya.
Dan kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan komputer simulasi dan juga touch up secara signifikan jauh lebih baik digunakan untuk mengajarkan konsep dasar dibandingkan TAG. Namun untuk mengajarkan konsep lanjutan, justru TA dan TAG jauh lebih baik daripada menggunakan CS atau komputer simulasi. Jadi selain itu, pengaruh interaksi antara desain simulasi dan kemampuan spasial juga menunjukkan bahwa kedua aplikasi memiliki pengaruh yang sama pada siswa dengan tingkat kemampuan spasial berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi luar mengurangi kesenjangan kinerja antar siswa yang berbeda tingkat kemampuan spasial. Baik, ini dilampirkan bahwa jurnal ini sudah terindeks Scopus. Baik, jurnal keempat ini adalah dan judul The Effect of Feedback Metacognition Randomized Experiment Using Polling Technology. Ini terafiliasi dengan School of Business and Economics, itu Netherlands, Belanda. Lalu yang berikut itu Onderwijs Gemeenschap Venlo dan Omsteken. Minta maaf jika ini pembacaan atau pelafalannya salah. Dan ini juga dari Belanda. Yang berikut itu adalah KU Leuven Research Institute for Work and Society atau disingkat HIVA. Nah, ini dari Belgia. Dan yang berikut itu adalah Maastricht Graduate School of Governance. Ini dari Belanda juga. Jurnal ini, nama jurnal ini adalah Journal of Computers and Education, volume 152, nomor 103885 tahun 2020. Nah, jadi di bagian pendahuluan ini menunjukkan bahwa dalam praktik mengajar sehari-hari, umpan balik formatif merupakan komponen penting dari pembelajaran yang bermakna. Dan inti dari pembelajaran mandiri di mana siswa dalam dialog dengan guru dan teman sebayanya didorong untuk memantau, dan mengatur pembelajaran mereka sendiri. Ini menurut Black and William. Oke, lalu menurut Hattie dan Timperley. Jadi kemampuan metakognitif dan memotivasi berhubungan erat juga dan positif dan hasil belajar. Maka umpan balik formatif terhadap pemahaman siswa sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu penting bagi guru untuk mengetahui status belajar siswa dan memiliki kesempatan untuk memberikan formatif umpan balik dalam waktu terbatas dan dengan cara yang terstruktur. Jadi terkait dengan penilaian guru. Oleh karena itu penelitian ini adalah polling atau penggunaan polling untuk mendapatkan umpan balik dan menggunakan bantuan polling teknologi. Jadi penilaian dengan berbantuan teknologi. Metode yang digunakan adalah jadi metode yang digunakan itu untuk menguji kerangka konseptual dan menjawab pertanyaan penelitian disiapkan intervensi yang terdiri dari penilaian dan perangkat pemungutan suara dalam dua kelompok perlakuan. Jadi ada individu dan juga kelompok kooperatif. Dan satu kelompok yang tidak diberi perlakuan atau namanya kelompok kontrol. Jadi ada kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Siswa dalam kelompok kooperatif menggunakan kombinasi diskusi teman dan umpan balik guru, sedangkan siswa dalam kelompok individu hanya menggunakan umpan balik guru. Ya, pada siswa di ketiga kelompok menjawab rata-rata 8 pertanyaan pilihan ganda isomorfik per minggu selama jangka waktu 10 minggu. Jadi penelitian ini selama 10 minggu. Nah, treatment yang digunakan ini menggunakan software berbasiskan sistem polling sokratif yang merupakan aplikasi tanggapan siswa online gratis yang berjalan di semua perangkat digital seluler seperti smartphone, laptop, dan juga tablet. Dan ini juga dapat digunakan untuk mengakses internet. Nah, kira-kira seperti itu. Dan ini dilakukan di Belanda. Penelitian dilakukan di Belanda. Dan pertanyaan-pertanyaan diberikan atau digunakan dalam penelitian ini menggunakan tingkatan taksonomi Bloom. Oke. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskusi antar teman ataupun teknologis yang sebagian besar dimediasi melalui motivasi, namun banyak guru menggunakan sistem polling dan penilaian formatif mereka tanpa menyadari sejauh strategi mana umpan balik strategi dapat mempengaruhi keterampilan metacognition siswa. Nah, ini adalah bukti
bahwa jurnal ini terindeks Scopus. Yang berikut jurnal kelima itu adalah The Effectiveness of Integrating Mobile Devices with Inquiry Based Learning on Students Learning Achievement, a meta-analysis, yang terafiliasi dengan School of Education Technology Cina, Universitas di Cina. Nama jurnalnya adalah Journal of Mobile Learning and Organization, volume 12, nomor 1, tahun 2018. Jadi, di bagian pendahuluan ini mengatakan bahwa pembelajaran berbasis inquiry didasarkan pada studi John Dewey, yang percaya bahwa pendidikan sains harus membimbing siswa untuk berpikir dan bertindak secara ilmiah. Nah, pembelajaran berbasis inquiry juga merupakan pedagogi yang efektif di mana siswa mengikuti metode ilmiah untuk membangun pengetahuan dan memecahkan masalah. Nah, ini juga ada beberapa pendapat lain. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan studi meta-analisis tentang penggunaan perangkat seluler dalam pembelajaran berbasis inquiry. Kira-kira seperti itu. Metode yang digunakan adalah seperti ini. Ini adalah metode yang digunakan digambarkan dalam bagian ini. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meta-analisis yang digunakan dan ukuran sampel 2.316 partisipan mengungkapkan hal itu atau integrasi perangkat seluler dengan pembelajaran berbasis inquiry memiliki ukuran efek yang besar atau ES sama dengan 0,91 tentang prestasi belajar. Nah, ini temuan ini juga atau penelitian ini juga didukung oleh penelitian Sung dan kawan-kawan. Nah, hasil penelitian yang serupa juga didukung oleh penelitian Sung dan kawan-kawan pada tahun sebelumnya. Nah, selain itu, temuan secara keseluruhan, meta-analisis ini mengkaji dampak perangkat seluler dalam prestasi belajar siswa dengan karakteristik perawatan, demografi studi yang dipilih, dan karakteristik metodologi penelitian. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran berbasis inquiry menggunakan perangkat seluler efektif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu pertama, hanya 34 studi yang dimasukkan dalam meta-analisis ini, dan kedua, hanya variabel prestasi belajar dianalisis dalam meta-analisis ini. Oke. Yang berikutnya adalah jurnal tentang The Effect of Blended Learning on the Achievement of 9th Grade Students in Science and Their Attitude Toward Its Use. Nah, ini terafiliasi dengan College of Humanities and Science. Ini Uni Emirat Arab. Nama jurnalnya adalah Journal of Lyon, volume 5, nomor 02424, tahun 2019. Introduksinya atau pendahuluannya. Jadi aplikasi web adalah aplikasi yang banyak digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelajar, pelatih, dan juga staf akademik maupun staf TIK. Jadi digunakan di banyak orang, dalam banyak organisasi, banyak tingkatan, termasuk dalam pendidikan. Aprisio juga mengatakan bahwa akses internet sekarang menjamin akses ke pendidikan universal dan biaya terendah atau bisa dikatakan gratis. Nah, lalu ini juga dikaitkan dengan e-learning yang mengacu pada penggunaan komunikasi informasi tingkat lanjut. Nah, hasil penelitian ini juga telah mendukung penggunaan teknologi dalam pengajaran dan keuntungan dimiliki oleh institusi pendidikan seperti universitas dan juga sekolah. Oke, jadi pada intinya bagaimana penggunaan aplikasi web di dalam pendidikan. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperimental. Penelitian ini juga menggunakan pre-test dan post-test design. Nah, dalam pengambilan data, sampelnya terdiri dari 116 siswa yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang terdiri dari 61 siswa dan juga kelompok kontrol yang terdiri dari 51 siswa. Materi yang digunakan adalah materi IPA Fisika kelas 9 semester 2 pada topik tentang gerak. Nah, di dalam praktiknya, kelompok kontrol diajarkan menggunakan direct teaching atau traditional teaching, sedangkan kelompok eksperimen diajarkan menggunakan blended learning. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa uji hipotesis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara skor rata-rata kelompok eksperimen yang menggunakan pembelajaran campuran dengan nilai rata-rata siswa dalam kelompok kontrol yang menggunakan pembelajaran tradisional. Nah, ini adalah hasil uji yang dinyatakan dalam bentuk angka seperti ini. Nah,
Secara umum kesimpulannya adalah penerapan blended learning dan menggunakan bantuan digital tools ini berdampak positif terhadap prestasi belajar siswa. Nah, secara gender tidak ada perbedaan sikap yang signifikan terhadap penggunaan blended learning. Selain itu, siswa menunjukkan respon yang positif terhadap penggunaan pembelajaran campuran atau blended learning. Nah, yang terakhir adalah jurnal tentang Creative Self-Efficacy of Children aged 9 to 14 in Science Center using a situated mobile game. Jurnal interafiliasi dengan Department of Curriculum and Instruction, United States. Oke. Ini dari University of Northern Iowa. Nama jurnalnya adalah Journal of Thinking Skills and Creativity, volume 33, nomor 100580 tahun 2019. Nah, dalam pendahuluannya, beberapa museum, terutama yang bersifat hands-on, seperti banyak pusat sains, menawarkan pameran dan pajangan interaktif. Namun anak-anak seringkali tidak memperhatikan apa yang ditampilkan. Menekan tombol atau menarik tuas tanpa benar-benar meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan pameran dan cara yang berarti. Jadi intinya dalam pameran itu anak-anak itu lebih tertarik dengan hal lain dibandingkan memperhatikan isi pameran itu sendiri. Karena ternyata isi pameran itu tidak interaktif. Jadi anak-anak itu mencari sesuatu yang lebih interaktif. Studi lain mengatakan bahwa bidang pengembangan keterampilan remaja yang penting tapi sering diabaikan adalah kreativitas. Nah, oleh karena itu, kegiatan kreatif dan berbasis permainan yang difasilitasi melalui tablet seluler dapat menjadi cara untuk melibatkan pengunjung museum dalam interaksi yang bermakna dan pameran yang juga menghasilkan hasil yang terukur. Nah, metode yang digunakan adalah di dalam proyek kreativitas ini dirancang untuk melibatkan permainan dalam berbagai jenis pemikiran dan perilaku kreatif. Nah, di sini menggunakan game, di mana game tersebut dipublikasikan dan memberikan kartu pos yang menggambarkan game tersebut kepada siswa sekolah dasar setempat dan mempublikasikan game di situs museum. Nah, permainan ini berlangsung selama 6 hari. 6 hari berbeda selama bulan Juni sampai Juli. Nah, pesertanya adalah sebanyak 30 orang siswa, 37 siswa yang terdiri dari 20 laki-laki dan juga 17 perempuan. Jadi 37 siswa, 20 laki-laki dan juga 17 perempuan. Yang berasal dari kelas 3 sampai kelas 9. Kelompok ini juga bersifat heterogen, baik usia, latar belakang keluarga. Nah, jenis penelitian yang digunakan adalah simple pretest post-test design. Penelitian ini juga menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Nah, pada result and discuss atau hasil penelitian ini, pengamatan kualitatif menunjukkan bahwa secara keseluruhan siswa bersemangat untuk berpartisipasi dalam permainan. Mereka itu senang menemukan dan memindai kode QR karena mereka harus mencarinya. Jadi mereka suka bermain dengan permainan yang sudah disediakan dalam penelitian ini. Mereka memusatkan perhatian pada bagaimana mereka bisa menyelesaikan tantangan yang telah mereka pilih. Ini adalah hasil perhitungan uji T-nya. Oke. Nah, secara umum, penggunaan mobile dalam pembelajaran berhasil dalam mendorong interaksi kreatif antara siswa dan juga Science Center yang ditampilkan berhasil dalam melibatkan siswa dengan pameran pusat dengan cara yang kreatif. Selain itu, penggunaan mobile game dalam pembelajaran juga meningkatkan student creative self-efficacy. Jadi itu adalah kira-kira 7 jurnal yang telah dianalisis. Nah, singkatnya seperti itu. Dan lebih lanjut dapat dibaca di jurnal-jurnal berikut ini. Ini adalah jurnal-jurnal yang dianalisis. Nah, ini adalah 7 jurnal. Boleh dicari di internet. Dapat menggunakan sarana untuk mencari jurnal-jurnal ini dan dapat dibaca untuk mengetahui
hasil penelitian mereka dan bisa juga menjadi dasar untuk membuat penelitian lanjutan. Oke, demikian presentasinya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan membahas tentang sintesis dan analisis artikel. Jadi topik yang saya pilih atau yang saya ambil itu adalah terkait dengan mobile device on physics learning atau penggunaan perangkat seluler dalam pembelajaran fisika. Jadi dalam mata kuliah ini diampu atau diajar oleh Bapak Dr. Ahmad Syamsuddin MPD. Baik, saya langsung saja ke inti pembahasannya. Yang pertama itu adalah terkait dengan sintesis artikel. Jadi artikel yang disintesis itu terdiri dari 7 artikel. Dan semua artikel itu terindeks oleh Scopus. Baik, kita akan mulai. Yang pertama itu adalah artikel yang ditulis oleh Sebastian Beckera, Pascal Kleinby, Alexander Goblins, dan Jochen Kuhna. Dan ini diterbitkan tahun 2020. Mohon maaf jika nama yang dibaca itu salah pengucapan. Baik, dan pada artikel pertama ini judulnya adalah Using Mobile Devices to Enhance Inquiry-Based Learning Process. Nah, inti artikel ini atau secara ringkas, artikel ini membahas tentang pembelajaran eksperimental dan menggunakan perangkat seluler berbasis Multiple External Representation atau yang disingkat MERS. Bukan nama penyakit MERS ini, tapi adalah akronim dari Multiple External Representations. Dan ini efektif mengurangi ECL atau Extraneous Cognitive Load peserta didik secara signifikan. Penggunaan perangkat seluler berbasis MERS juga relevan dan efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa secara lebih mendalam. Itu kira-kira inti dari artikel ini. Artikel yang kedua ditulis oleh Gary Falloon dan diterbitkan tahun 2019. Judulnya adalah Using Simulations to Teach Young Students Science Concept and Experiential Learning Theoretical Analysis. Intinya yang dibahas adalah penggunaan mobile device berupa iPad dalam pembelajaran fisika ini efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep dan juga kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Artikel yang ketiga ditulis oleh Junhei Wang, Xin Kaiwu, dan Ying Shao Xu. Diterbitkan tahun 2017 yang berjudul Using Mobile Applications for Learning, Effect of Simulation Design, Visual Motor Integration, and Spatial Ability on High School Students' Conceptual Understanding. Pada dasarnya atau inti dari artikel ini adalah penggunaan komputer simulasi atau computer simulations, touch up, dan juga touchable up gravity. Jadi ada 3 aplikasi yang berbeda, ada CS, TA, dan juga TAG. Nah, dalam penerapannya, CS maupun TA secara signifikan lebih baik digunakan untuk mengajarkan konsep dasar dibandingkan dengan menggunakan TAG. Tapi untuk mengajarkan konsep lanjutan, justru penggunaan TA dan TAG lebih baik dibandingkan dengan CS. Selain itu, penggunaan interaksi antara desain simulasi dan kemampuan spasial menunjukkan bahwa kedua aplikasi memiliki pengaruh yang sama pada siswa dan tingkat kemampuan spasial yang berbeda. Jadi maksudnya adalah kedua aplikasi ini maksudnya CS dan juga TAG. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi seluler dapat mengurangi kesenjangan kinerja antara siswa yang berbeda tingkat kemampuan spasial. Jadi ya sebelumnya kemampuan siswa yang berbeda itu justru ketika diterapkan atau diberikan pembelajaran menggunakan aplikasi, justru itu mengurangi kesenjangan kinerja pada siswa. Nah, kira-kira seperti itu dari isi artikel ini. Nah, artikel yang berikut, artikel yang keempat itu ditulis oleh Francois Moulin, Carla Herlemans, Sofia Kabus, dan Wim Groot. Dan ini terbitkan tahun 2020. Judulnya adalah The Effect of Feedback on Metacognition, a randomized experiment using polling technology. Jadi isi artikel ini adalah
bagaimana guru menggunakan polling teknologi untuk menilai kinerja siswa. Jadi diskusi antar teman di dan umpan balik guru meningkatkan metakognisi siswa ketika secara formatif dinilai dengan bantuan polling teknologi. Jadi pembelajaran siswa itu dinilai menggunakan polling teknologi. Namun, banyak guru menggunakan sistem polling dalam penilaian formatif mereka, tanpa menyadari sejauh mana strategi umpan balik mempengaruhi keterampilan metakognitif siswa dan meningkatkan pembelajaran dan hasil mereka, atau hasil belajar mereka. Jadi, ternyata penggunaan polling teknologi itu belum secara maksimal digunakan oleh banyak guru. Yang berikut adalah artikel yang ditulis oleh Lan Kin Seng, Xin Li, Lu Tian, dan Pan Pan Cui. Dan ini terbitkan tahun 2018. Yang berjudul The Effectiveness of Integrating Mobile Devices with Inquiry-Based Learning on Students' Learning Achievements, a Meta-Analysis. Artikel ini berbicara tentang pembelajaran berbasis inquiry menggunakan perangkat seluler efektif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Jadi, ternyata pembelajaran inquiry dengan menggunakan perangkat seluler itu efektif. Ya, ternyata pembelajaran inquiry itu tidak saja dilakukan secara manual, tapi dapat digunakan perangkat seluler juga, dapat berbantuan perangkat seluler. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu yang pertama, studinya yang dilakukan hanya 34 studi yang dimasukkan dalam meta-analisis ini. Yang kedua, variabel yang diukur itu terbatas, yaitu terbatas pada prestasi belajar. Sedangkan variabel yang lain, misalnya kemampuan berpikir kritis atau variabel-variabel yang lain, itu tidak diukur di sini. Yang berikutnya adalah artikel yang ditulis oleh Najeh Rajeh Al-Sali, Muhammad El-Maghsoub El-Tahir, dan Sami Suleman Al-Katauneh. Dan ini terbitkan tahun 2019. Baik, artikel ini berjudul The Effect of Blended Learning on the Achievement of 9th Grade Students in Science and Their Attitudes Toward Its Use. Jadi isi artikel ini adalah penerapan blended learning dan menggunakan bantuan digital tools berdampak positif terhadap prestasi belajar siswa. Selain itu, siswa menunjukkan respons yang positif terhadap penggunaan pembelajaran campuran atau blended learning. Artikel yang terakhir adalah artikel yang ditulis oleh Dana Etude Blaine, Audrey Cerul, dan Jordan Walker, dan diterbitkan tahun 2019. Dan ini artikel ini berjudul Creative Self-Efficacy of Children Aged 9 to 14 in a Science Center Using a Situated Mobile Game. Isi artikel ini adalah membahas tentang penggunaan mobile game dalam pembelajaran, dan ini berhasil dalam mendorong interaksi kreatif antar siswa, dan Science Center yang ditampilkan juga berhasil dalam melibatkan siswa dan pemeran pusat dengan cara yang lebih kreatif. Nah, selain itu, penggunaan mobile game dalam pembelajaran juga meningkatkan students creative self-efficacy. Nah, dari ketujuh jurnal yang sudah disintesis ini, saya mengambil beberapa kesimpulan bahwa ternyata pengguna mobile device atau perangkat seluler dalam pembelajaran itu memengaruhi banyak hal. Jadi penggunaan mobile device itu baik komputer, HP, iPad, dan lain-lain sebagainya itu mempengaruhi banyak hal. Selain itu, penggunaan perangkat seluler juga dapat membantu proses kegiatan dari sebuah penelitian. Jadi, mempengaruhi banyak hal. Yang pertama itu mempengaruhi tingkat berpikir tingkat tinggi, mempengaruhi bagaimana menilai penilaian guru, dan seterusnya. Jadi, ternyata penggunaan mobile device ini digunakan untuk berbagai macam hal dalam penelitian ini. Maupun dapat digunakan sebagai alat bantu atau dikolaborasikan dengan metode penelitian tertentu. Nah, berdasarkan data penelitian disajikan pada tabel di atas, di tabel sebelumnya ini, dapat dilihat bahwa penggunaan mobile device dalam pembelajaran memiliki dampak yang positif. Rata-rata memiliki dampak yang positif, dan beberapa dampak atau manfaat yang diperoleh dari penggunaan mobile device yaitu
relevan dan efektif dalam mengurangi extraneous cognitive load, itu salah satunya, maupun meningkatkan pemahaman konsep siswa, baik konsep dasar maupun konsep lanjutan. Dapat juga meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dapat juga mengurangi kesenjangan kinerja antara siswa yang berbeda tingkat kemampuan spasial. Penggunaan mobile device juga meningkatkan prestasi belajar. Dapat juga membangun kemampuan interaksi siswa dan juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan evaluasi atau penilaian. Nah, oleh karena itu, berdasarkan penelitian yang sudah disajikan di atas, saya itu mengambil suatu kesimpulan atau suatu pemikiran atau rencana bagaimana penggunaan mobile device ini dapat dikembangkan untuk penelitian lanjutan. Oleh karena itu, rancangan saya atau ide saya untuk penelitian lanjutan ini adalah bagaimana penggunaan mobile device ini dipadukan atau dikolaborasikan dengan bahan ajar. Bahan ajar, dan ini terkait dengan topik fisika. Nah, bahan ajar yang dimaksud adalah komik. Komik yang akan dibuat menjadi komik digital, di mana penggunaan komik digital ini harus berbantuan mobile device, entah itu komputer maupun handphone, seperti itu. Jadi kira-kira rancangan ide lanjutan ini atau rancangan penelitian selanjutnya kira-kira seperti ini. Kerangka berpikirnya digambarkan seperti ini. Yaitu yang pertama itu bahan ajar. Bahan ajar ini berbasis komik digital. Bahan ajar fisika ini diterapkan pada materi, bukan diterapkan, tepatnya itu konteksnya itu materi hukum Newton untuk SMA, untuk siswa SMA. Nah, bahan ajar fisika ini berbasis komik digital, di mana komik digital ini berisi teks, gambar, audio, dan juga simulasi. Jadi komik digital ini dipadukan dengan atau berisi teks, gambar, audio, suara, video, dan juga simulasi. Komik digital sendiri ini berbantuan Android. Jadi kalau boleh saya tambahkan di sini, selain Android itu boleh menggunakan komputer juga. Komputer juga dapat digunakan di sini. Nah, bahan ajar fisika yang dimaksud ini yang diterapkan pada materi hukum Newton untuk SMA ini itu menghasilkan atau ditinjau dari gaya belajar siswa. Jadi ternyata penggunaan mobile device ini juga dipengaruhi oleh gaya belajar siswa. Seperti itu. Nah, hasil dari rangkuman ini dapat saya buat dalam satu judul yaitu pengaruh bahan ajar komik digital Visualtik terhadap hasil belajar kognitif dan minat belajar siswa ditinjau dari gaya belajar siswa. Nah, perlu saya perjelas bahwa bahan ajar komik digital Visualtik yang dimaksud ini, Visualtik itu artinya visual, audio, dan kinestetik. Disingkat dengan Visualtik. Jadi ini untuk meningkatkan hasil belajar kognitif dan minat belajar siswa. Dan ini ditinjau dari gaya belajar siswa. Oke. Demikian sintesis artikelnya.